Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Kemarin untuk pertemuan pertama kita sudah belajar tentang di mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini sedikit banyaknya kita sudah mengenal tentang hardware, software dan yang lain yang digunakan untuk aplikasi teknologi informasi. Untuk pertemuan 2 ini kita fokus membahas tentang internet dan World Wide Web, kemudian atau sering disebut dengan W3 atau kita juga menyebutnya WWW gitu ya. Oke, langsung saja kita langsung setelah materi ini nanti kita ada diskusi ya, baik di Google Class ataupun di grup WA gitu ya. Oke, internet sendiri jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan terbesar di seluruh dunia. Jadi kita secara tidak langsung ya, menggunakan internet baik menggunakan gadget untuk handphone, tablet maupun PC atau laptop gitu ya. Jadi akses semua yang kita lakukan baik untuk mengakses medsos atau mengakses website atau mengakses materi untuk pembelajaran daring ini semua menggunakan internet. Kira-kira gitu ya. Jadi di internet sendiri ada dua pilihan ya. Ada pilihan baik dan buruk. Sama seperti di kehidupan kita itu ada baik dan buruk. Jadi untuk di internet sendiri itu kita harusnya lebih waspada gitu ya, karena untuk jaringannya lebih luas. Tadi yang disampaikan di awal, kita jaringan internet itu seluruh dunia. Jadi kita bisa mengakses di rumah, kita bisa berjalan-jalan mengelilingi dunia lewat internet, kira-kira gitu. Tapi tentunya kita harus bisa memilah. Kita harus bisa memilah mana yang hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Nah, dan ini juga di internet juga pemerintah juga ada undang-undangnya sendiri ya, ada undang-undang tentang ITE ya. Jadi tentang ITE ini secara garis besar nanti kalian juga sudah pernah mendengar ya, tapi saya tidak membahas tentang undang-undangnya karena itu bukan bidang saya. Jadi nanti kalau misalnya ingin lebih tahu lagi tentang undang-undang ITE itu, kalian bisa Anda semua bisa melihat atau membaca di internet atau browser gitu ya. Jadi yang saya akan sampaikan di sini hal-hal yang baik di internet dan hal-hal yang buruk atau yang kurang baik di internet. Jadi hal yang baik di internet seperti media komunikasi. Jadi untuk sebagai media komunikasi seperti ini ya, bisa komunikasi lewat pembelajaran daring seperti ini ataupun lewat chat di media sosial. Kemudian bisa telepon gitu kan, di internet juga bisa menggunakan telepon untuk komunikasi. Kemudian juga media pertukaran data. Jadi pertukaran data di sini bisa dengan kita belajar di sini ya, kita belajar secara online ini. Saya simpan dalam bentuk data, kemudian Anda semua bisa mendownloadnya ya. Jadi bisa juga nanti di situ Anda bertanya kita baik bisa komunikasikan di komunikasi. Kemudian Anda juga bisa nanti kalau ada tugas misalnya ada tugas, kemudian Anda juga bisa mengirim data tersebut. Jadi kita bisa menggunakan internet ini sebaik mungkin dengan hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian juga internet juga bisa sebagai media mencari informasi ya. Jadi kalian browsing mencari informasi, baik informasi tentang pembelajaran, informasi tentang apa yang Anda semua inginkan, kira-kira gitu. Jadi di situ ada semua tentunya informasi-informasi ini untuk pengetahuan atau untuk hal-hal yang baik lah tentunya gitu ya. Jadi informasi ini juga untuk informasi ini Anda bisa dapatkan lewat browser ya. Jadi browser informasi tentang apapun di situ Anda bisa mendapatkan tentang informasi. Kemudian internet ini juga bisa digunakan untuk kemudahan dalam bertransaksi. Artinya gini. Jadi transaksi pun sudah menggunakan internet. Jadi bahkan gadgetnya. Jadi tidak usah kalau misalnya transaksi kita ke bank atau kita tidak perlu lagi
transaksi secara langsung. Jadi lewat gadget aja sudah bisa. Itu tentunya terhubung dengan internet. Jadi kalau tidak terhubung dengan internet maka tidak bisa. Jadi itulah. Jadi secara garis besar, jadi untuk hal-hal yang baik di internet itu bisa untuk mengkomunikasi, kemudian media pertukaran data, mencari informasi dan kemudahan dalam bertransaksi. Jadi sekarang juga untuk transaksi toolsnya banyak ya, platformnya juga banyak ya. Anda semua sudah pasti rata-rata sudah menggunakan lah, apalagi setingkat mahasiswa, jadi rata-rata sudah menggunakan. Kemudian di internet juga ada hal-hal yang buruk, tidak ada yang hal baik, ada yang hal buruk. Jadi seperti di kehidupan nyata aja nih, ini kan kalau internet dunia maya ya, dunia nyata aja ada hal yang baik dan ada yang buruk. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita pilih gitu kan, apakah yang baik atau yang buruk. Jadi yang buruk juga banyak ya. Tentunya ini di sini ada 6 poin ya, 6 poin yang memang secara garis besar ya. Ada pornografi, kemudian ada kekerasan. Jadi kekerasan di sini bukan kekerasan fisik gitu kan. Jadi bisa kekerasan verbal atau kekerasan yang intinya di internet itu kan banyak gitu, atau video-video gitu. Jadi hal-hal yang buruk. Kemudian ada penipuan yang marak ya di dunia maya ini, tapi alhamdulillah pemerintah kita khususnya dari pihak kepolisian juga di situ ada tim khusus ya, cybercrime khusus untuk menangani terkait dengan penipuan secara online. Kemudian ada carding ya, kemudian ada perjudian secara online, kemudian ada cybercrime gitu ya. Jadi di sini kita bisa memilah di dunia internet ini ya. Saya sampaikan untuk pesan-pesan mahasiswa saya sendiri. Kita harus bijak ya untuk menggunakan internet ini dengan hal-hal yang positif. Jadi kita gunakan hal-hal yang positif ini baik untuk berbisnis secara online, kemudian pembelajaran seperti ini ya, pembelajaran daring menggunakan internet, kemudian berkomunikasi dengan melalui internet. Jadi apalagi di pandemi ini ya, internet sangat diperlukan ya. Jadi pandemi ini internet sangat diperlukan untuk komunikasi, pertukaran data, mencari informasi, bahkan untuk transaksi, kira-kira gitu. Jadi kemudian internet sendiri ada namanya Internet Service Provider atau ISP yang berperan sebagai layanan akses internet. Jadi untuk baik untuk perusahaan maupun pribadi gitu ya. Ini rancangan secara garis besar umumnya. Jadi komputer kita di sini ada melalui ISP. Jadi ISP ini bisa macam-macam ya, di Indonesia juga banyak ya, seperti nanti ada materinya, ada IndiHome, kemudian ada HSP atau yang lain terserah. Jadi banyak dari ISP. Kemudian dari ISP ini kita sudah mempunyai akses untuk mengakses seluruh website ya, seluruh dunia tadi ya, email, kemudian VoIP atau yang lain. Jadi secara untuk strukturnya dari ISP ini ada namanya, ini angka-angka ini namanya IP ya, IP ini. Jadi kemudian masuk ke sebuah router ya, router ini nanti disambungkan ke PC atau ke yang lain, hardware yang lain. Bahkan juga ada WiFi ya di situ. Untuk ini secara garis besarnya aja. Tapi saya sendiri tidak membahas tentang jaringan dan jaringannya tersendiri, karena nanti ada khusus untuk mata kuliah networking atau jaringan untuk yang membahas lebih detail tentang jaringan, kira-kira gitu. Nah, ini contoh-contoh ISP di Indonesia ya. Ini bukan iklan, tapi memang saya cari kira-kira contoh-contoh ISP yang di Indonesia seperti apa. Jadi lebih banyak lagi, saya yakin lebih banyak lagi. Kemudian ini gambaran umum cara kerja internet gitu ya. Dari user ya, kemudian ISP, jadi dari user itu sudah terhubung ke ISP untuk mengakses internet gitu ya. Dari ISP apapun tadi, kemudian untuk mengakses internet, dan kita bisa melihat di web server masing-masing website gitu ya, apa yang kita cari, baik website maupun misal YouTube atau medsos itu mereka tersimpan ya. Jadi yang kita lihat semua itu di internet itu tersimpan dalam sebuah namanya web server. Jadi web server itu kita bisa melihat melalui jaringan internet, dan internet ini dari ISP ya, dari Internet Service Provider.
Kemudian dari web server itu ditampilkan lewat internet, kemudian dari ke ISP baru kita bisa melihat. Jadi gambaran umum cara kerja internet seperti itu. Dari user, ISP, internet, web server, kemudian ditampilkan dari web server, internet, ISP, kemudian baru kita bisa melihat seperti itu. Nah, ini data-data yang saya ambil ya dari sumber cyberthreat.id, kemudian juga saya ambil dari sumber APJIE, kemudian yang diolah oleh Teliti Saksama, kemudian infografis Jean Pratisia. Jadi saya ambil dari situ. Jadi ini saya tidak membahas secara detail di sini. Anda semua bisa melihat. Jadi pengguna internet di Indonesia dalam angka 2020, kemudian sumber daya di internet dan demografi pengguna internet di Indonesia. Ini ya, nanti di materi juga sudah saya share ya. Materi sudah saya share, nanti Anda bisa melihat. Ini hanya untuk informasi saja, tapi tidak perlu tahu banget bukan tidak perlu didalami juga. Silahkan kalau Anda sekedar tahu juga silahkan, kira-kira gitu. Kemudian ada World Wide Web, kemudian atau istilahnya WWW atau W3 gitu ya. Jadi W3 ini kumpulan sumber daya internet ya, jadi seperti FTP, Telnet, Usenet, Text Hyperlink, file audio dan video dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP/IP. Jadi WWW ini atau W3 ini merupakan kumpulan sumber daya internet. Jadi kumpulan sumber daya internet ini yang ada di di internet gitu ya, dalam bentuk teks hyperlink, file audio atau video dan situs jarak jauh, nah gitu ya. Itu kemudian diakses menggunakan browser ya. Jadi toolsnya di situ menggunakan browser ya, browser untuk mengakses apa? Untuk mengakses W3 ini. Dan W3 ini yang dari situs web atau yang lain tadi ya, bentuknya teks hyperlink, video atau file audio, kemudian situs jarak jauh gitu ya. Jadi tempatnya di W3 ini. Kemudian ada istilahnya cloud computing ya. Cloud computing itu diartikan sebagai internet ya. Jadi internet, computing, cloud itu internet. Jadi awan itu diartikan sebagai internet, computing itu sebagai komputer. Jadi komputer internet kira-kira gitu. Jadi apa penjelasannya yang secara ringkas? Sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Jadi ini contohnya. Jadi dari server, kemudian ada tempat penyimpanan, storage-nya, kemudian ada berbasis mobil atau enggak di sini ya. Kemudian aplikasinya juga ada, database-nya juga ada. Jadi dari serangkaian komputer ini ada ada rangkaian di sini ya, yang berkaitan dengan atau terkoneksi dengan satu dengan yang lain. Jadi ada aplikasinya, pasti ada database-nya di situ tersimpan dalam sebuah namanya server gitu kan. Nah, kemudian ini mau ditampilkan secara private cloud atau public cloud atau misalnya hybrid cloud. Jadi nanti penjelasan di belakang ya di sini. Ya, teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti contohnya seperti ini ya. Jadi semua aplikasi yang ada di W3 ini, di internet ini itu selain berkaitan. Contohnya misal kita sudah mempunyai Gmail atau memulai email Gmail gitu ya, Google Mail gitu. Itu bisa terkoneksi bahkan Google Meet yang kemarin kita sering pakai, yang sekarang sering kita pakai Google Meet, kemudian ada Google Class atau yang lain. Jadi Google Drive untuk penyimpanan. Nah, itu saling berkaitan. Itu juga berkaitan bisa di YouTube atau yang lain. Jadi satu sama lain itu bisa berkaitan di Facebook. Bahkan kalau misal kita update status, misalnya update status di Instagram, itu bisa otomatis kita bisa terkoneksikan ke Twitter atau Facebook atau yang lain, kira-kira gitu. Jadi
dari hal yang besar itu kita bisa bisa terkoneksikan satu sama lain. Itulah teknologi cloud computing. Makanya bidang-bidang cloud computing ini banyak ya. Jadi kalau misal kita nanti di waktu penelitian, nanti kalau misal ambil di bidang cloud computing, ya bisa saja nanti temanya apa saja sih yang ada di cloud computing, kira-kira gitu ya. Kemudian fungsi cloud computing tadi ya, di fungsinya sendiri ini cloud computing itu yang pertama menyimpan terpusat pada server ya. Bahkan sekarang juga server cloud ya, servernya cloud. Misalnya di sini ada VPS, misal virtual private server misalnya, seperti itu ya. Kemudian fungsi yang lain cloud computing, keamanan data. Jadi keamanan data artinya di sini datanya sudah tersimpan secara cloud gitu ya, bukan data tersimpan di fisik, ada fisiknya di situ. Jadi penyimpanan data juga seperti itu. Fungsinya untuk keamanan data juga. Kemudian lebih murah dan tahan lama, artinya lebih murah, memang lebih murah ya. Kita beli server cloud dengan server yang fisik ya jauh sekali bedanya. Kemudian untuk tahan lama artinya di sini perawatannya. Jadi kalau misal kita cloud, perawatan tidak perlu perawatannya ya. Kalau yang fisik perlu perawatan yang memang harus mempunyai sebuah tempat ya, kemudian ada AC-nya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini fungsi dari cloud computing. Kemudian model-model cloud computing kayak tadi ya, kita bahas di sini. Jadi model-model cloud computing ada 3 ya, ada private cloud, public cloud, sama hybrid cloud. Yang di sini dari serangkaian cloud computing di sini ya, seperti ada servernya, storage, mobile application, kemudian database-nya, itu akan ditampilkan di mana ya, misalnya ditampilkan baik apakah ditampilkan secara private cloud. Jadi ditampilkannya untuk pengguna, dan teknologi cloud ini hanya digunakan untuk sebuah organisasi atau perusahaan tertentu saja gitu kan, secara private. Jadi yang lain tidak bisa mengakses. Bisa juga public cloud, ada juga public cloud. Jadi public cloud itu siapa saja bisa mengakses mengakses gitu, sehingga artinya bisa mengakses layanan yang ada hybrid cloud. Jadi hybrid cloud itu bisa dua-duanya ya, penggabungan antara private cloud dengan public cloud, kira-kira gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada manajemen cloud, kemudian ada hybrid cloud. Jadi bisa kalau hybrid cloud itu bisa diatur secara publik, bisa juga diatur secara private. Atau misalnya ada yang khusus yang jadi private aja nih. Jadi kalau itu bisa diatur ya. Ini model-model dari cloud computing. Kemudian berikutnya yang terakhir gitu ya, perlindungan internet. Artinya tentunya kalau kita sudah mempunyai server secara cloud kita juga perlu adanya keamanan ya. Artinya keamanan ini untuk mengamankan data, untuk mengamankan segala sesuatu yang ada di yang kita simpan di internet, kira-kira gitu. Jadi sama saja seperti rumah gitu kan. Jadi rumah itu butuh sebuah keamanan data. Jadi kalau misalnya secara fisik itu misal kita butuh security ya, atau keamanan atau satpam atau apa, kita untuk menjaga rumah kita sendiri. Sama halnya dengan yang ada di internet. Jadi yang kita simpan di internet itu ya, kita butuh sebuah keamanan ya. Dari keamanan itu bisa dikelola sendiri, bisa juga ada sekarang juga banyak layanan-layanan untuk keamanan data gitu ya. Banyak provider atau pihak ketiga yang menawarkan jasa untuk melindungi data-data pada sebuah organisasi ataupun kampus misalnya, atau instansi tertentu, kira-kira gitu. Jadi kalau tidak adanya perlindungan data kita bisa dicuri atau bisa dimanipulasi oleh orang lain ya. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Makanya tetap ada sebuah keamanan data yang memang harus kita atur secara cloud, kira-kira gitu ya, untuk melindungi dari serangan-serangan atau misal penyusup atau misalnya atau yang lain, kira-kira gitu. Oke ya, materi hari ini cukup sekian ya. Kita lanjut nanti di diskusi terkait ini. Sengaja memang materinya saya padatkan biar
tidak terlalu membosankan gitu ya. Jadi nanti kita banyak diskusi, baik diskusi di Google Class maupun di di grup WA ya. Jadi nanti banyak gitu. Oke, sampai sini materi tentang internet dan W3. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.